Halo semuanya, perkenalkan kami adalah peserta Latsar PPSDM Gelombang 1 Angkatan 1 Kelompok 4 yang terdiri atas Wisteti Oktaviana, Tiara Fitriana Puri, dan Rangga Ari Gozali. Dan pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis terhadap isu global, khususnya berkaitan dengan isu proxy war yang ada di Indonesia. Secara garis besar, dalam presentasi kali ini kami akan menjelaskan singkat mengenai fenomena proxy war yang ada di Indonesia. Kemudian kami akan melakukan pra-analisis dengan metode Pentahelix dan menapis isu dengan metode APKL, dan kemudian akan mengerucutkan kepada permasalahan yang lebih spesifik dengan metode SWOT dan juga dengan metode Fishbone. Kemudian diakhiri dengan memberikan rekomendasi tentang alternatif solusi yang kemungkinan akan dilakukan. Baik, untuk pertama kita akan memasuki penjelasan mengenai fenomena terhadap isu proxy war. Bagian yang pertama yaitu pra-analisis, identifikasi isu menggunakan metode Pentahelix. Metode Pentahelix sendiri adalah suatu analisis yang melihat stakeholder yang terlibat di dalamnya. Nah, stakeholder itu diantaranya yaitu government atau pemerintah, akademik atau pendidikan, bisnis, sipil atau warga sipil, dan mass media atau media massa. Ya, inilah adalah tabel pra-analisis identifikasinya. Yang pertama, isunya penyebaran hoax. Dari segi pemerintah, kurang adanya pengawasan yang diberlakukan atau sanksi tegas bagi penyebar hoax. Dari segi akademik, kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menangkal dan membedakan tentang informasi hoax atau valid. Dari segi bisnis, menjadi salah satu faktor untuk memberikan keuntungan bagi penyebar hoax dengan pihak-pihak terkait. Dari segi sipil, masyarakat tidak menyaring informasi yang mereka terima. Dari segi media massa, selalu memberikan ruang bagi penyebar hoax untuk memberikan informasinya ke masyarakat. Kemudian isu yang kedua yaitu konflik di Papua. Dari segi masyarakat yaitu kurangnya program pembangunan infrastruktur dari pemerintah terhadap wilayah Papua. Dari segi akademik yaitu kurangnya pemahaman akan wilayah Papua yang kekayaan alamnya sangat melimpah. Dari segi bisnis, kurangnya kerjasama antar perusahaan, pemerintah, dan rakyat di Papua. Dari segi sipil, yaitu banyak masyarakat yang kurang peduli akan wilayah Papua. Dari segi media massa, jarang mengangkat informasi tentang wilayah Papua. Kemudian yang ketiga adalah isu paham radikal. Dari segi pemerintah yaitu minimnya antisipasi dari pemerintah terhadap paham radikal yang salah. Dari segi akademik yaitu sedikitnya pembahasan materi tentang paham radikal yang diberikan di sekolah dan universitas. Dari segi bisnis yaitu tidak terbatasnya penjualan bahan-bahan berbahaya yang mendukung aksi dari paham radikal yang salah. Dari segi sipil yaitu kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap paham radikal yang salah. Dari segi media massa yaitu jarang membahas tentang paham radikal. Bagian yang kedua yaitu menentukan isu prioritas menggunakan teknik APKL. APKL memiliki 4 kriteria penilaian yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan kekhalayakan. Yang pertama yaitu aktual. Aktual artinya benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Yang kedua problematik. Artinya isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya. Yang ketiga kelayakan. Artinya isu yang masuk akal, logis, realistis, serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Yang keempat yaitu kekhalayakan. Artinya isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau keselamatan orang banyak. Ya, ini adalah tabel lapisan isunya. Dari ketiga isu yang kami angkat,
penyebaran hoax. Menurut kelompok kami, yaitu penyebaran hoax memasuki 4 kriteria yang tadi kami sebutkan. Nah, isu yang kami pilih adalah isu penyebaran hoax. Di era digital ini, kita sangat mudah mendapatkan informasi apapun, kapanpun, dimanapun, dan dari siapapun. Terutama informasi tersebut kita dapatkan dari jejaring sosial. Informasi di jejaring sosial bisa muncul dan hilang tiba-tiba. Dan kita belum bisa menyimpulkan bahwa informasi tersebut bohong atau hoax, atau informasi tersebut benar gitu. Jika kita tidak mencari secara detail tentang informasi tersebut. Penyebaran hoax ini bisa merambah ke seluruh pelosok Indonesia dan membahayakan bagi semua orang karena dapat menimbulkan aksi-aksi yang tidak diinginkan dan mengancam keselamatan banyak orang. Isu ini pun kompleks karena tidak hanya melibatkan aparat keamanan, tapi harus melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proxy war tentang Fishbone. Proxy war di zaman saat ini tidak sedikit pihak yang menilai bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi yang darurat ancaman proxy war. Indonesia sedang berada dalam ancaman proxy war atau perang proxy dari berbagai arah. Saat ini perang proxy tidak hanya dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer, tetapi juga digunakan untuk mematikan atau menaklukkan lawan tanpa adanya gencatan senjata, tetapi melalui budaya dan aspek-aspek untuk melemahkan lawannya. Selanjutnya, perang proxy war adalah sebuah konfrontasi antara kedua kekuatan besar dengan menggunakan pengganti untuk menghindari dari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi resiko konflik langsung yang beresiko pada kehancuran fatal. Proxy war dapat diartikan sebagai peristiwa saling adu kekuatan antara pihak yang bermusuhan dengan menggunakan pihak ketiga. Mengapa Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi ancaman proxy war? Karena saat ini cadangan energi di dunia hanya bisa tersisa 45 tahun untuk ke depan. Jadi semua itu kita akan habis dan harus menemukan penggantinya. Sehingga negara-negara lain berlomba-lomba untuk mengambil energi dari negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, dari proxy war tersebut disebabkan adanya kekayaan alam suatu negara yang menyebabkan negara lain menguasai dengan berbagai cara. Kemudian lemahnya persatuan bangsa dan masyarakat mudah dihasut atau diadu domba. Dari akibat proxy war tersebut, sebuah negara bisa menjadi terpecah belah, menggiring opini publik ke arah yang belum tentu kebenarannya, bisa menimbulkan perang saudara. Terdapat kepentingan tertentu dari sebuah kelompok, kemudian negara bisa dijajah kembali secara tidak langsung. Nah, dari proxy war tersebut, negara-negara itu ingin berbagai cara apapun dilakukan untuk menguasai sebuah negara tersebut. Ya, termasuk salah satunya adalah menyebarkan hoax atau berita-berita yang tidak benar untuk mengadu domba sebuah negara, sebuah bangsa
Penyebab dari hoax itu pertama, malas menyaring berita, mengikuti tren, mudah terpengaruh, sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu, menaikkan popularitas, dan akibat dari hoax tersebut bisa memecah belah bangsa, menggiring opini publik ke arah yang belum tentu kebenarannya, bisa menimbulkan perang saudara, dan ini menguntungkan untuk pihak-pihak tertentu yang memang ingin menghancurkan suatu bangsa gitu. Jadi baik, sekarang kita akan memasuki analisis dengan menggunakan metode SWOT. Yang pertama untuk strength, ini adalah kekuatan yang dimiliki secara internal oleh bangsa Indonesia. Yang pertama adalah nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, di mana hal ini sudah terinternalisasi dan dijadikan sebagai pedoman atau pegangan dalam bertingkah laku sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah sikap persatuan dari warga negara atau masyarakat, karena masyarakat Indonesia memang terkenal sebagai masyarakat yang komunal, di mana ketika menghadapi suatu ancaman atau ketidakpastian, maka akan segera untuk melakukan klarifikasi atau mencari kepastian terhadap rekan, kerabat, atau kenalan yang dimiliki. Kemudian adanya sumber daya manusia yang memiliki keinginan untuk maju dan terus berkembang menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Hal ini terbukti dengan penggunaan multiplatform, di mana kebanyakan individu masyarakat Indonesia memiliki lebih daripada satu platform sosial media atau platform internet, yang mana dapat digunakan untuk mengklarifikasi atau mencari kepastian akan suatu informasi yang didapat dari sesuatu sumber. Kemudian yang terakhir adalah sistem yang sudah baku dari pemerintah berupa Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini mengatur tentang perilaku dalam berinternet bagi masyarakat Indonesia. Baik, kemudian untuk O-nya, opportunities, ini adalah dukungan atau kesempatan atau peluang yang diperoleh secara eksternal. Artinya adalah sistem pendidikan yang terbuka dengan suatu permasalahan yang terbaru. Dalam hal ini adalah sistem pendidikan bisa menerima adanya isu-isu yang terbaru untuk kemudian diberikan suatu penanganan yang tepat. Contohnya adalah dengan adanya pemberian materi mengenai literasi digital di pelajaran TIK, di mana sebelumnya pelajaran TIK ini hanya membahas tentang sistem komputer atau teknologi komputer, tetapi saat ini juga diberikan sedikit gambaran tentang adanya suatu fenomena yang berkaitan dengan literasi digital. Nah, itu tadi adalah kekuatan yang bisa diperoleh atau dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi isu hoax. Sementara sekarang itu tadi adalah kekuatan yang bisa diperoleh atau dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi isu hoax. Sementara sekarang kita akan membahas tentang kekurangannya atau kelemahan. Dimulai dari weakness, ini adalah kelemahan yang dimiliki secara internal, yaitu kurang adanya pengawasan yang ketat bagi penyebar hoax. Undang-undang ITE sudah ada, tetapi masih banyak pelaku-pelaku yang menyebarkan hoax baik dengan disadari maupun tanpa disadari. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena adanya kurang pengawasan yang ketat, terutama adalah oleh orang dewasa yang ada di sekeliling anak-anak. Kemudian yang kedua, kurangnya pengetahuan dan kemampuan untuk menyikapi isu hoax dengan tepat. Hal ini jugalah yang menjadi adanya penyebaran isu hoax secara cepat tanpa adanya niatan untuk menyebarkan. Artinya biasanya pelaku atau individu tidak menyadari bahwa dirinya adalah pelaku penyebaran hoax karena kurang mampu untuk bisa melihat perbedaan apakah ini berita valid atau berita hoax. Kemudian yang ketiga, adanya penurunan minat baca masyarakat, di mana masyarakat cenderung cepat menyimpulkan sesuatu, cepat mengambil kesimpulan atas berita yang diterima tanpa mencari kebenarannya secara mendalam. Kemudian yang keempat adalah tingkat literasi digital masyarakat Indonesia yang memang masih relatif rendah. Dan yang kelima, berkaitan dengan critical thinking, masyarakat Indonesia juga masih relatif lemah, di mana critical thinking ini akan sangat berguna sekali ketika seseorang menerima suatu informasi dan tidak menerimanya mentah-mentah, tetapi lebih kepada mengolah terlebih dahulu sebelum bisa mempercayai atau tidak mempercayai isu tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk traits atau tantangan yang diperoleh
secara eksternal oleh Bank Indonesia adalah yang pertama adanya pandemi COVID yang membuat tingkat penggunaan masyarakat terhadap media sosial menjadi lebih tinggi. Dalam hal ini ketergantungannya semakin lebih tinggi dan artinya bagaimana manusia Indonesia atau masyarakat mencari informasi melalui media digital, kemudian sangat bergantung dengan media digital itu menjadi sangat tinggi sehingga semakin rentan dengan adanya penyebaran terhadap berita hoax. Kemudian ruang yang terlalu bebas di media massa untuk penyebaran hoax. Kemudian adanya pihak-pihak eksternal yang memperoleh keuntungan dengan tersebarnya berita hoax. Dan yang terakhir adanya kasus intoleransi yang semakin meningkat di antara masyarakat Indonesia. Baik, kemudian untuk rekomendasi alternatif penyelesaian isu yang kami ajukan dalam hal ini berkaitan dengan isu fenomena penyebaran berita hoax di Indonesia, dan secara spesifik kami tentukan bahwa penyebab paling mendasarnya adalah karena adanya pihak yang ingin memecah belah generasi bangsa Indonesia. Dua alternatif penyelesaian yang kami ajukan ini berkaitan dengan adanya pengawasan dan juga berkaitan dengan adanya pemahaman tentang fenomena hoax dan juga tentang kemampuan berpikir kritis. Yang pertama adalah edukasi tentang fenomena hoax dan critical thinking. Dalam hal ini kami menekankan bahwa masih banyak kelemahan pada masyarakat atau manusia Indonesia yang masih belum bisa membedakan atau melakukan seleksi atau penyaringan terhadap berita-berita yang diterima. Apakah berita tersebut adalah hoax ataukah valid? Terkadang masih banyak yang belum bisa membedakan antara keduanya. Dan kemudian masih banyak yang belum menyadari bahwa mereka juga adalah pihak-pihak yang melakukan penyebaran berita hoax tanpa mereka sadari karena kekurangpahaman atau ketidaktahuan tentang isu tentang berita hoax. Dan yang tidak kalah penting berkaitan dengan critical thinking karena menurut kami kemampuan berpikir secara kritis ini bisa menjadi salah satu tameng pada masyarakat Indonesia supaya tidak menerima mentah-mentah isu yang atau berita yang mereka terima. Nah, tahapan yang tidak menerima mentah-mentah isu yang atau berita yang mereka terima. Nah, tahapan yang kami ajukan adalah yang pertama melakukan sosialisasi pada guru. Dalam hal ini kami memfokuskan pada generasi muda di mana pendidikan menjadi faktor yang sangat penting dan diharapkan para guru bisa lebih menekankan atau bisa lebih mendisiplinkan terkait dengan perilaku menerima suatu berita, menyeleksi dan juga bagaimana menyikapi suatu berita hoax agar para generasi muda tidak secara otomatis meneruskan suatu berita tanpa mereka pahami dengan betul inti dari berita tersebut. Dalam hal ini juga berkaitan dengan bagaimana meningkatkan minat baca dari para generasi muda. Yang kedua adalah sosialisasi pada murid. Tentunya ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting karena murid atau generasi muda yang menjadi sasaran kami adalah pihak yang nantinya akan memberikan suatu perubahan. Dalam hal ini, sosialisasi adalah berupa memberikan edukasi mengenai fenomena hoax, kemudian apa sih dampak dari penyebaran berita hoax, kemudian bagaimana caranya menyaring atau memfilter suatu informasi sehingga tidak diserap secara mentah-mentah. Ini berkaitan juga dengan critical thinking. Dan kemudian setelah sosialisasi pada guru dan murid juga ada evaluasi. Hasil yang diharapkan dari rancangan alternatif yang ini adalah kami mengharapkan siswa dan guru hasil yang diharapkan dari rancangan alternatif yang ini adalah kami mengharapkan siswa dan guru lebih memahami fenomena hoax, lebih bisa menyadari bahaya dari penyebaran berita hoax dan juga bisa menyikapi dengan tepat ketika mereka menerima suatu berita, termasuk ketika mereka menyadari bahwa mereka sedang menerima suatu berita hoax. Dalam hal ini para pihak yang terkait adalah guru dan murid.
Kemudian untuk alternatif penyelesaian yang kedua yang kami ajukan ini berkaitan dengan pengawasan. Dalam hal ini pengawasan yang kami maksud adalah lebih kepada pihak-pihak yang ada di sekeliling para siswa. Jadi tidak hanya guru tetapi juga orang tua dan juga dalam hal ini di lingkungan sekitar menggunakan perangkat RT atau RW. Baik, pengawasan yang dimaksud adalah bagaimana supaya bisa mengawasi dengan lebih ketat, kemudian lebih konkret, memberikan batasan perilaku dalam menyikapi suatu berita hoax. Nah, tahapannya adalah yang pertama sosialisasi pada orang tua, ini menyerupai dengan sosialisasi pada guru juga, tapi secara spesifik ini adalah tentang pengawasan. Jadi, bagaimana sih mengawasi tingkah laku anak ketika mereka menerima suatu informasi, kemudian apa yang perlu kita lakukan ketika anak menerima suatu informasi secara mentah-mentah tanpa dipelajari terlebih dahulu, bagaimana atau apa yang perlu dilakukan oleh orang tua dan guru ketika mengetahui bahwa anak itu menerima suatu informasi dan menyebarkannya begitu saja tanpa mencari klarifikasi terlebih dahulu. Mengapa dalam hal ini RT dan RW kami libatkan? Karena anak-anak memiliki lingkup yang sudah lebih luas, jadi tidak hanya pada lingkup rumah dan juga sekolah, tetapi juga lingkungan sosialnya. Dalam hal ini pengawasnya adalah perangkat RT dan RW. Kemudian hasil yang diharapkan adalah orang tua, guru maupun perangkat RT RW lebih paham dan lebih sigap dalam mengawasi perilaku individu, dalam hal ini anak, dalam menyikapi isu terkait berita hoax. Jadi harapannya adalah bahwa mereka, guru, orang tua maupun para perangkat RT RW ini bisa lebih mendalam dalam mengamati perilaku anak ketika menerima suatu berita, kemudian bisa lebih sigap dalam melakukan suatu intervensi apabila seorang anak menerima suatu berita secara mentah-mentah dan menyebarkannya begitu saja tanpa adanya suatu pemikiran yang mendalam. Dan para pihak yang kami libatkan dalam hal ini adalah orang tua, guru, dan perangkat RT atau RW. Oke, baik, itu tadi adalah presentasi dari kami terkait dengan analisis isu global terkait dengan proxy war di Indonesia yang secara